Shalom, selamat pagi. Saudara, kegiatan Natal apakah yang sedang Anda kerjakan hari-hari ini? Banyak orang mempersiapkan untuk menyambut Natal dengan membersihkan pohon Natal, kemudian memasangnya di ruang tamu. Ada yang mencari file-file lagu Natal untuk diputar nanti perayaan hari Natal. Ada yang sibuk dengan mempersiapkan masakan-masakan untuk membuat makanan, untuk menjamu tamu-tamu yang datang untuk hari Natal nanti. Banyak cara orang menyambut Natal, banyak cara mereka mempersiapkan untuk menyambut hari Natal. Namun pada kesempatan pagi ini saya mengajak saudara untuk belajar dari orang-orang Majus dari Timur, bagaimana ia mempersiapkan hati untuk menyambut Natal, kedatangan Sang Raja. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11 dan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana sikap hati orang Majus dari Timur ini dalam menyambut kedatangan Sang Raja. Pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi itu? Saudara, di sini kita lihat bahwa orang Majus dari timur ini hanya melihat bintang di timur. Mereka yakin dan percaya. Mereka meyakini dengan sepenuh hati. Dengan melihat bintang dari timur, mereka percaya bahwa yang dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea itu adalah raja di atas segala raja, raja orang Yahudi. Jadi sikap hati yang dapat kita lihat adalah sikap hati yang percaya. Jadi orang Majus dari timur ini percaya sepenuhnya. Kalau secara lahiriah, secara dunia, secara akal sehat, raja dilahirkan di kandang yang hina. Apakah mungkin itu? Seorang raja yang terlahir dari seorang tukang kayu. Apakah tidak mungkin? Menurut akal dunia, hal ini tidak masuk akal. Tetapi orang Majus dari timur ini dengan penuh percaya dan penuh keyakinan, dengan melihat bintang yang di timur itu, mereka percaya bahwa yang dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea itu adalah raja orang Israel, raja di atas segala raja. Saudara, jangan seperti Thomas yang tidak percaya ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Thomas mengatakan, saya tidak percaya kalau belum mencucukkan jariku kepada luka Yesus yang bekas disalib. Tetapi marilah kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hidup pada kekaisaran Nebukadnezar. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar membuat patung di mana rakyatnya semua harus menyembah, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Abednego tidak mau menyembah patung itu. Dan dia mengatakan, saya tidak mau menyembah patung itu. Maka dia siap untuk dimasukkan dalam bara api.
Dan dia mengatakan, kalau Allahku yang saya sembah sanggup melepaskan aku, maka dia akan melepaskan. Apabila dia tidak melepaskan, maka aku tetap beriman kepadanya. Kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah percaya seutuhnya kepada Tuhannya. Dengan demikian, maka terjadilah kuasa di dalam kehidupannya. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Maka bara api pun tidak menyentuh tubuhnya, bahkan bajunya pun tidak hangus oleh api. Perwira dari Kapernaum yang hambanya sakit keras, ia datang kepada Yesus. Dia mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Dan perwira ini mengatakan, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, cukup mengatakan saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus berkata, imanmu sangat besar, anakku, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Jadi dengan kita beriman, kita percaya seutuhnya kepada otoritas Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga kita lihat di dalam kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah ke tabib-tabib, bahkan ke pengobatan alternatif barangkali, tetapi tidak kunjung sembuh. Tetapi dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, ia mengatakan, aku mau menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Dengan keyakinannya hanya menyentuh ujung jubahnya dia akan sembuh, maka hal itu ia kerjakan dan ia pun sembuh. Saudaraku, di sini dapat kita lihat bahwa iman yang percaya itu akan mendatangkan kuasa, akan mendatangkan kuasa roh dan firman, akan mendatangkan kuasa Allah, mukjizat terjadi. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita lihat daripada orang Majus dari Timur adalah hati yang rendah. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-11. Firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Setiap kita melihat, setiap kita mendengar kisah orang Majus dari Timur ini, pikiran kita, benak kita pasti terpikirkan, terbayangkan orang Majus yang membawa gendongan, yang membawa hartanya, yang membawa emas, kemenyan dan mur yang digendongannya, seperti yang sering kita peragakan dalam pertunjukan Natal biasanya. Tetapi sesungguhnya persembahan yang terbesar di dalam kisah ini bukanlah harta benda yang dibawa pada orang Majus itu, tetapi sikap sujud dan menyembah. Itulah persembahan yang terbesar. Bertelut, bersujud, menyembah berarti mengingkarkan diri, memproklamirkan dirinya, menyatakan dirinya, menyerahkan roh, tubuh, dan jiwanya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada otoritas Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada otoritas Raja mulia, yaitu Yesus Kristus. Ada filsuf Yahudi mengatakan, manusia tidak dapat melihat Allah karena Allah terlalu rendah dan manusia terlalu tinggi. Manusia yang hanya dibuat dari debu dan tanah, mereka sombongnya minta ampun. Mereka ingin menyamai Tuhan. Tetapi Allah yang maha tinggi telah merendahkan dirinya sedemikian rupa, menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam keadaannya sebagai manusia. Ia rela menderita, bahkan menderita sampai mati di kayu salib untuk membayar lunas dosa-dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita belajar untuk merendahkan hati kita. Karena dengan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, berarti kita meninggikan Tuhan. Kemudian sikap hati yang ketiga yang boleh kita pelajari dari kisah orang Majus dari Timur ini adalah hati yang menyembah.
Kita lihat ayat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang Majus ini menyembah Raja kemuliaan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Allah bisa diterima kalau kita sudah sujud menyembah Dia. Yang berarti kalau kita menyembah sujud kepada Dia, berarti kita menerimanya. Kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Orang Majus jauh-jauh datang dari timur, mungkin perjalanan berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, hanya untuk menyembah. Datang hanya untuk bersujud menyembah kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah merupakan manifestasi penyembahan yang sejati. Ini adalah sikap worship yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang hidup kita seharusnya kita memiliki sikap hati yang menyembah dengan tulus dan ikhlas. Ada orang yang mengatakan, ayo ibadah kepada Tuhan supaya kita diberkati. Ayo kita beribadah supaya hidup kita sukses. Ayo kita memberikan persembahan kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah adalah sikap hati menyembah yang tidak tulus. Ini adalah sikap beribadah yang tidak tulus. Ibadah yang memiliki pamrih. Tuhan ingin kita menyembah dengan sepenuh hati, tanpa embel-embel, tanpa pamrih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah bukanlah untuk mendapat sesuatu, tetapi kita beribadah karena kita menyintai Tuhan, menyayangi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah belajar dari kisah orang Majus ini tentang hati yang percaya, hati yang rendah, hati yang menyembah. Yang keempat, kita belajar tentang hati yang berkemurahan. Mari kita lihat ayat 11 juga. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, engkau dapat memberi tanpa adanya rasa cinta, tetapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang Majus ini sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan mereka tidak hanya mencintai dan menyembah, tetapi dia juga mempersembahkan, memberikan sesuatu yang berharga yang menjadi miliknya. Sheikh Jehan dari India, dia sangat mencintai istrinya. Maka ia membangun suatu rumah yang bagus, membangun suatu bangunan yang sangat mahal, yang bagus, yang disebut Taj Mahal, yang sekarang ini masih ada di India sana. Tahukah saudara, apakah cinta kasih yang terbesar itu? Firman Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang sangat berharga, yang terbaik untuk kita, lalu apakah yang dapat kita berikan untuk Tuhan? Apa kita akan memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, akan memberikan harta kita? Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita belajar dari sikap hati orang Majus ini, yaitu yang bermurah hati, yang mempersembahkan hidupnya, yang mempersembahkan hartanya untuk Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kelima yang dapat kita pelajari daripada orang Majus dari timur ini adalah hati yang taat. Kita baca ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus ini mendapat mimpi, perintah dari Tuhan supaya tidak pulang melalui Herodes, tapi pulang melalui jalan lain. Kemudian orang Majus ini pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini menunjukkan bahwa orang Majus ini setia. Orang Majus ini taat kepada perintah Tuhan. Saudaraku, marilah kita belajar hidup taat. Jangan suka memberontak, sebab hati yang memberontak itu akan membuat celaka. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita mencintai Tuhan, maka ketaatan kepada Tuhan itu menjadi ringan. Menjalankan perintah Tuhan itu tidak berat lagi, karena kita mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ada orang mengatakan bahwa 1 kilogram ketaatan lebih berguna daripada 1 ton pengetahuan tanpa disertai dengan kelakuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita sebagai insan yang hidup di zaman akhir ini, kita belajar dari apa yang sudah dicontohkan oleh orang Majus dari timur ini, yaitu marilah kita belajar mempunyai sikap hati yang taat. Yang taat dalam hal menuruti firman-firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menginginkan satu orang pun yang binasa. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dan firman Tuhan dalam Amar Kadun mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, marilah kita memiliki sikap hati yang taat seperti orang Majus ini. Kita mentaati firman Tuhan, mentaati sabda Tuhan. Mari kita memberitakan berita keselamatan ini. Mari kita memberitakan jalan yang lurus ini. Mari kita memberitakan jalan yang memberikan keselamatan ini, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang beroleh bagian dalam kerajaan surga. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan, tidak ada suatu nama yang kita beroleh selamat kecuali di dalam nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekian renungan pagi ini. Shalom, haleluya.